Kawasan Budidaya Udang atau Shrimp Farm Estate SFA Batam. Tujuan daripada pendirian daripada kawasan ini adalah untuk pemberdayaan, untuk kesejahteraan, dan untuk kemandirian petambak rakyat melalui program Korporasi Petani dan Nelayan yang merupakan kerjasama antara Koperasi Produsen Budidaya Perikanan Makmur atau KPBPM Batam dengan PT BUMR Pangan Terhubung. Dasar-dasar dari pendirian Shrimp Farm Estate Batam adalah sebagai pelaksanaan amanat Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yaitu pertama, untuk memberdayakan, memandirikan, dan mensejahterakan para nelayan atau petambak rakyat melalui program Korporasi Petani dan Nelayan. Yang kedua, untuk mendukung program percepatan pengembangan tambak udang nasional tahun 2020 sampai dengan 2024 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Kedua program ini telah masuk ke dalam Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Secara konsep, maka kawasan budidaya udang atau Shrimp Farm Estate di Batam ini akan memiliki konsep demikian. Satu SFA akan memiliki 3 klaster produksi, ya. Satu klaster ini demikian memiliki lot-lot produksi. Jadi di dalam satu lot di sini adalah kolam-kolam untuk produksi pembesaran daripada udang faname. Jadi satu klaster ini memiliki 24 lot, terdiri daripada pertama adalah reservoir lagoon yang didapat dari open sea water, apakah ini di darat atau di laut, yang pertama sekali didapat airnya dengan melakukan filtrasi yang pertama untuk mencegah biota-biota lain yang dapat mengganggu atau membahayakan udang. Dari sini kemudian akan masuk ke akuaduk yang merupakan bahan baku daripada production ini. Di dalam akuaduk ini sudah dilakukan pencegahan misalnya dengan saponin untuk mencegah biota-biota laut yang lain yang bisa terikut di dalamnya, sehingga air di sini sudah siap untuk dipakai di dalam produksi ini, dan di dalamnya nanti akan dilakukan treatment lagi, yaitu dengan memberikan atau menternakkan bioflok, ya, sebagai bahan air dan bahan juga pengolah limbah di dalam sistem itu sendiri, termasuk nanti untuk memberi pakan alami kepada udang. Setelah di dalam produksi ini dan air-air yang memang tidak terpakai lagi akan keluar ke dalam satu sistem waste waternya, kemudian masuk kepada settling pond, di mana di sini akan diendapkan dengan dibeli filter-filter di sini, sehingga partikel-partikel tersebut akan mengendap di sini, dan di sini di dalam seluruh sistem ini akan diberikan satu bioremediation yang pada prinsipnya terdiri dari bakteri-bakteri pengurai daripada bahan-bahan tersebut, sehingga secara alami nanti akan menjadi clear air ini. Begitu juga akan diberikan feeder filter misalnya seperti kerang, kepiting dan sebagainya. Sekaligus ini merupakan budidaya tambahan yang menghasilkan. Ya, sesudah itu air tersebut dapat dilepas ke tempat bebas atau di recycle, karena di sini masih banyak mineral-mineral yang diperlukan, sehingga akan lebih menguntungkan kalau di recycle. Inilah kira-kira konsep daripada satu Shrimp Farm Estate. Nanti kemudian di sini ada pendukung-pendukungnya, office dan gudang, tetapi ini untuk tahap berikutnya. Begitu juga di sini ada pendukung tahap berikutnya, hatchery, karena suatu saat kita membutuhkan bibit sendiri, yaitu sebanyak 1/4 juta PL atau bibit per tahunnya. Mungkin suatu saat juga kita akan kembangkan shrimp feed mini factory dengan kapasitas 2000 ton per tahun. Begitu juga kalau kita sudah memiliki akses ekspor sendiri, maka kita bisa mendapatkan mendirikan suatu shrimp processing atau cold storage yang membuat kita siap untuk ekspor. Itu adalah pengembangan berikutnya. Nah, untuk
konsep atau filosofi atau dasar dari pembangunan SFV ini mengikuti pendekatan dan pilar pembangunan perikanan budidaya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu di sini memiliki suatu pendekatan pembangunan yang tematik, yang holistik, spasial, dan integratif. Nanti akan kita diskusikan bagaimana SFA memenuhi kriteria-kriteria ini. Demikian juga 4 pilar pembangunan: teknologi, market oriented, social economy, dan sustainability of environment. Nah, kita mulai kepada pendekatan pembangunan perikanan budidaya, dalam hal ini SFA Batam, bagaimana bisa memenuhi kriteria ini. Ya, secara tematik maka kita akan fokus kepada udang, karena udang merupakan komoditas laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi, kemudian juga mudah dibudidayakan dan cepat menghasilkan di dalam, sehingga dapat dipanen dengan sistem siklus 3 kali setahun. Demikian juga pasarnya sangat terbuka. Kemudian pendekatan konsep ini harusnya secara holistik. Kita sudah memikirkan secara teknis, pemasaran, sosial ekonomi, dan lingkungan, sehingga semua yang kita desain di sini memenuhi konsep holistik ini. Misalnya secara teknis kita memakai teknologi terapan dan hasil-hasil penelitian akhir yang belum banyak diterapkan di Indonesia, sehingga teknologi ini dapat menjadi contoh atau dapat dikopi untuk tempat-tempat yang lain. Demikian juga pemasaran, kita akan mengkombinasikan push and pull marketing, sehingga exposure daripada produk kita akan cepat. Kemudian secara sosial ekonomi, ini secara sosial tentu saja ini programnya adalah pemberdayaan nelayan atau petambak dengan program korporasi nelayan, sehingga petambak bisa mandiri dan juga sejahtera. Begitu juga dengan secara lingkungan, ini kita membuat manajemen limbah dengan recycling. Makanya kita memakai sistem RAS dengan biofloc, Recycled Aquatic System, bukan yang clear water, tetapi dengan biofloc. Dan kemudian kita memakai bioremediation, memakai bakteri-bakteri, bukan kimia-kimia, sehingga tidak mencemari lingkungan. Begitu juga secara spasial, maka Batam merupakan tempat yang strategis karena merupakan daerah perairan, kemudian juga memiliki pelabuhan dan bandara ekspor yang besar yang belum dipakai secara maksimal selama ini. Demikian juga akses darat yang baik. Dari keseluruhan Batam, Rempang, dan Galang sudah dihubungkan dengan 6 jembatan, sehingga dapat diakses dengan kendaraan yang baik. Begitu juga ketersediaan listrik, hampir sampai ke ujung ke Galang Baru sudah sampai di sana. Nah, kemudian juga konsep pembangunan ini haruslah integratif atas semua program-program. Dalam hal ini kita mengintegrasikan program Korporasi Petani dan Nelayan dengan program percepatan pengembangan tambak nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian juga kita memiliki akses maka pendanaan oleh BUMR. Karena itu kita menggandeng Badan Usaha Milik Rakyat, PT BUMR Pangan Terpadu, sehingga pendekatan pembangunan ini sesuai dengan guidelines daripada pendekatan pembangunan dari KKP. Begitu juga ada 4 pilar pembangunan yang harus diperhatikan di dalam pembangunan SFV ini. Kita sudah perhatikan semua. Misalnya dari segi teknologi, maka kita memakai inovasi teknologi dari hasil penelitian yang belum banyak diterapkan di Indonesia. Misalnya full biofloc technology, dalam hal ini indoor, karena kalau outdoor tidak mungkin dapat melakukan full biofloc technology. Ya, di Indonesia masih jarang dilakukan hal ini. Kemudian kita membangun two-phase raceway system, ya, masih jarang dilakukan raceway system, apalagi dengan sistem hatchery pond. Hatchery pond ini artinya kita memelihara benur yang usia sampai kepada DOC 30, karena di situ adalah saat-saat kritis daripada pembesaran atau kesehatan daripada benih tersebut. Kemudian kita akan melakukan continuous feeding, karena pada dasarnya udang itu
bukan binatang yang tidur, tetapi binatang yang selalu makan. Jadi seperti di daerah lain, misalnya di Perigi, ini sudah diterapkan dengan hasil yang baik pada usia 90 hari. Kemudian juga water management akan kita kelola secara teknologi dengan memberikan water karakteristik atau parameter probe yang bisa kita akses lewat internet, dan nantinya akan dihubungkan di dalam sistem Internet of Things daripada BMR. Kemudian juga kita akan mengaplikasikan di mana perlu semua teknologi untuk oksigen, dissolve oksigen, untuk menaikkan dissolve oksigen, apakah itu nano atau microbubble, atau melalui injection, venturi dan sebagainya, ataupun mulai oksigen concentrator khususnya nanti untuk hatchery pond ini. Itu inovasi teknologi yang akan kita terapkan. Kemudian juga tadi market oriented, tentu kita memilih udang karena selama ini di Indonesia, Indonesia masih nomor 4 eksportir udang dunia dengan jumlah ekspor hanya 32% dari Ekuador. Ada presentasi khusus untuk market ini yang sangat besar peluangnya bagi Indonesia untuk merebut pasar dunia. Kemudian mengenai sosial ekonomi, maka secara sosial ini akan meningkatkan profesionalitas, kemandirian dan pendapatan petambak ya, yang akan dikelola melalui koperasi, akan bekerja sama dengan pendana ya. Karena pemberdayaan petambak dalam koperasi melalui pendanaan BUMR, akses pendanaan apakah itu dari pemerintah atau dari, dalam hal ini kita pendanaannya adalah dari PT BUMR Pangan Terhubung. Kemudian kita harus memperhatikan juga yang keempat, keterberlanjutan lingkungan, environment sustainability ya, makanya itu kita memakai sistem RAS, recycle. Jadi air di-recycle sehingga mengurangi limbah budidaya, dan kemudian yang kedua, air yang telah dipakai pun dan tidak lagi bisa di-recycle akan ditreatment dengan konsep alami bioremediation, memakai bakteri-bakteri dan juga binatang-binatang laut seperti filter feeder ya, seperti kerang, kepiting, hoisom atau teripang dan sebagainya. Secara desain, maka kawasan ini akan kelihatan seperti ini. Jadi pertama dari laut lepas, maka air akan disaring untuk masuk kepada lagun, yaitu penyaring pertama. Lalu dari sini, maka air tersebut akan dialirkan ke akuaduk-akuaduk yang merupakan bahan baku daripada produksi di dalam setiap lot produksi di sini. Ya, sesudah produksi, maka ini akan air yang tidak bisa di-recycle lagi akan dikeluarkan dan masuk kepada, di sini adalah bioremediation channel ya, channel di mana di situ ada settling tank, semua kotoran-kotoran itu akan diendapkan, kemudian nanti akan dimakan oleh filter feeder seperti kerang dan sebagainya, dan juga diberikan bakteri-bakteri pengurai, misalnya nitrobacter atau heterotrophic bakteri yang bisa mengkonvert semua waste itu menjadi sesuatu yang tidak berbahaya, misalnya dari amonia di convert menjadi nitrit, kemudian jadi nitrat dan seterusnya. Inilah kira-kira desain shrimp farm estate ini. Mari kita lihat turnya. Ya, kira-kira begini. Di sini ada lagunya, kemudian di sini ada bioremediation channelnya. Ini air masuk ke sini, nanti kemudian diolah. Ini ada production lot, ya. Dari production lot ini airnya kemudian nanti keluar ke bioremediation channel ini, yang kemudian bisa recycle lagi. Ini adalah kira-kira konsepnya. Kemudian, nah ini kira-kira perjalanan airnya. Jadi dari laut ke lagun, nanti akan masuk ke air. Di sini adalah akuaduknya. Nah, dari akuaduk inilah kemudian masuk lewat belakang daripada lot-lot ini sebagai bahan baku air untuk produksi di dalam lot ini.
Ya, ini kira-kira begini bentuknya. Kemudian kita akan, nah ini kira-kira lebih spesifik lagi, lebih dekat lagi. Kita tur ke dalam sistem satu lot. Dalam satu lot itu terdua dari dua kolam, ya. Ini bentuk dalam frame begini. Kita akan lihat untuk menikmati pemandangannya. Nah, kira-kira begini. Ini adalah masuk ke dalam sistem tersebut. Kemudian ini ada kolam-kolam. Sekarang kita mari lihat apa yang ada di dalam satu lot. Satu lot itu berukuran 24 meter kali 54 meter dan terdiri dari dua atap lengkung, di bawah dua atap lengkung, dan di dalamnya ada dua grow out besar ukuran 10 kali 30 meter. Nanti di belakangnya ada dua kolam kecil, satu untuk hatchery ukuran 6 kali 21, yang satu adalah untuk persiapan air. Bisa juga dipakai untuk sebagai kolam grow out. Mari kita lihat kira-kira apa yang ada di dalamnya. Nah, ini kedua grow out yang besar. Di sini ada kolam-kolam settling tanknya. Kemudian di atas itu, di sini adalah tempat hatchery, dan kemudian nanti di belakangnya itu adalah tempat untuk persiapan air. Nah, ini kira-kira sepintas apa yang ada di dalam lot. Kalau tanpa atap bisa kita lihat juga kira-kira apa yang ada di dalam lot ini. Kita akan lihat lebih jelas dari atas. Nah, ini kedua kolam besar grow out tadi. Ini adalah kolam hatchery, di sini kolam persiapan air. Air dari dalam akan masuk ke dalam untuk dipersiapkan. Nah, ini dari atas kira-kira begini. Ini adalah settling tank dan juga untuk tempat bakteri-bakteri, supaya kapasitas pengolahan bakteri dari kolam-kolam biofloc ini dapat ditingkatkan. Dan di sini nanti di sebelahnya ini adalah kolam-kolam untuk pemanenan. Jadi kira-kira demikian tur daripada shrimp farm estate, termasuk lot-lot di dalamnya. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu berikut. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Warso sebagai Komisaris PT BUMR Pangan Terpadu, yang juga adalah penasihat daripada koperasi kita, yang memberikan fasilitasi untuk dapat merealisasikan mimpi besar daripada koperasi kita. Yang kedua adalah terima kasih untuk para penasihat yang sudah memberikan masukan-masukan yang menguatkan kami untuk meneruskan mimpi besar kita ini. Dan kemudian yang kedua juga para pengawas dan pengurus, dan terutama semua anggota Koperasi Produsen Budidaya Perikanan Makmur atau KPBPM Batam yang sudah mempercayakan kepada kami untuk memformulasikan mimpi besar ini dan juga untuk melaksanakannya. Terima kasih.